Apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Sasha Marissa YouTube channel. Yes, gue nggak bakal masukin ini paranormal, walaupun ada yang mengerikan unsur-unsurnya dalam video ini. But still, you probably already seen it dari thumbnail atau dari judul gue. I actually am going to talk about agama-agama di dalam dunia ini yang beneran nyata dan mungkin lo harus ikutin. Pada dasarnya ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, and etc. Banyak agama-agama lain. Agama-agama yang lain ini ada yang bisa ditelaah gitu ya, maksudnya apa dan pengajarannya gimana. Ada juga yang intinya di bagian akhir terserah kalian mau pindah agama atau menganut agama-agama yang akan gue omongin ini, karena ini berurusannya dengan sesuatu yang dianggap logis, lebih logis daripada agama-agama yang banyak orang percayain. First of all, disclaimer, I'm not professional storyteller. Dan kedua, mungkin bahasa gue juga kurang tertata. So, daripada intronya kelamaan, I'll be appreciated if you click the like and subscribe button for me first. So, here's agama-agama di dalam dunia ini yang percaya bahwa alien adalah Tuhan dari alam semesta ini. Dan agama aneh yang lainnya. Let's go! First of all, I do believe there's an alien in here. Antara dia di bawah laut yang terdalam, atau dia sembunyi di dalam sebuah kuil atau goa yang berada di dalam gunung volcano. That's just what I believe. Tetapi alien sebagai Tuhan itu Alright, let's just get into it. Nomor satu adalah Prince Philip Movement, pergerakan Pangeran Philip. Orangnya udah wafat, gue tahu. But this is real, beneran ada di dalam dunia ini, nyata banget. Bukan dipercaya dia sebagai alien, bukan. Anyways, bagi yang nggak tahu Prince Philip itu siapa, Pangeran Philip merupakan pasangan yang mulia Ratu Elizabeth dari Inggris. You know what I'm saying? Kenapa ini suaminya seorang ratu malah dianggap Tuhan dan ampe dibikin agama. Jadi begini, gengs. Di wilayah Yaunanen, di negara bagian tanah Vanuatu, mereka percaya bahwa Prince Philip, Pangeran Philip itu merupakan Tuhan atau dewa. Dikarenakan menurut legenda setempat, jadi ada ceritanya begini nih. Ada seorang putra dari seorang roh bumi melakukan perjalanan jauh dan melintasi lautan untuk menikahi seorang wanita yang sangat kuat. Dan pria ini suatu hari nanti akan kembali ke pulau itu. Setelah mengamati bagaimana para pejabat setempat menanggapi dan bereaksi terhadap kunjungannya Ratu Elizabeth dan Pangeran Prince Philip ini, orang-orang di Yaunanen menduga bahwa suami dari ratu ini adalah putra arwah dari legenda-legenda yang tadi gue bilangin. Nah, instead of Prince Philipnya klarifikasi, saya bukan Tuhan loh, saya ini manusia biasa, bla bla bla. Bukannya begitu, he didn't say nothing. He didn't say nothing, dia gak ngomong apa-apa. So he just let them, praise him sebagai Tuhan di Yaunanen. So pengikut PPM itu Prince Philip Movement, anyways, merayakan ulang tahun pangeran pada 10 Juni setiap tahun sebagai festival keagamaan besar-besaran. So what's good, okay? I mean, if Lana Del Rey has a religion, I might join it. Okay. Nomor satu masih enteng lah ya pembahasannya, oke? Let's just get into number 2. Realism, bukan realism, it's realism. Alright, jadi ada seorang pengemudi mobil balap dari Prancis yang namanya adalah Claude Forehons. Claude, kita panggil aja Claude, oke? Memulai agama realism ini dan menurunkannya dari nama kehormatan yang diberikan kepada Forehons. I don't even know who Forehons is. Tapi di sini bilang bahwa itu adalah alien yang menculik si pembalap mobil ini dan mengungkapkan asal-usul manusia yang sebenarnya.
What? Don't nobody tell me. Seorang pembalap mobil tiba-tiba diculik alien gitu kan. Oke, Cloud akhirnya mengganti namanya sebagai Rael. Nah, dia itu diculik sama si Forihons tadi, dibawa ke planet jauh. Jadi Elohim itu adalah nama planetnya. So yes guys, untuk informasi lebih lanjut, ada yang namanya planet Elohim. Jangan mau kalah sama anak-anak IPA, alright? Dimana ia ini cukup terhormat untuk bertemu dengan para filsuf dan pemikir agama besar sepanjang sejarah. Jadi ketika dia nyampe ke planet Elohim, Cloud atau Rael ini bertemu dengan Yesus, Confucius, Buddha, dan Joseph Smith, yaitu pendiri Mormonisme. I thought I'm gonna meet Jesus in heaven, but he is in planet Elohim. So ketika dia nyampe di sana, mereka semua berbincang tentang kehidupan di bumi itu dimulainya kayak gimana. Jadi itu semua dimulai ketika manusia diciptakan dari DNA alien 25.000 tahun yang lalu. Dan last but not least, alien juga memberitahu Rael bahwa bumi seharusnya mengharapkan kedatangan mereka, which is aliens, di bumi, lebih tepatnya di Yerusalem tahun 2025. Ya, 3 tahun lagi. Kalau sampai bener turun, berarti video gue ini bakal viral. Because I already said it here. Alien bakal turun di Yerusalem. Bitch, are you dumb? Pardon me? Are you dumb? I think she's dumb. Numero 3, universe people atau universal people. Oke. Jadi ini seperti Raelisme lagi. Raelisme. Ini adalah agama yang diilhami oleh alien juga. Alright. Agama ini berasal dari Republic of Czech atau Ceko. Mereka para anggotanya mendasarkan keyakinan ini pada komunikasi luar angkasa. Keyakinan komunikasi pada luar angkasa. Pendirinya adalah Ivo Benda, yaitu pada tahun 1997. Jadi ini termasuk baru lah ya. Jadi menurut Ivo Benda, alien itu memiliki armada kapal yang sangat besar. Dan kapal alien ini mengorbiti bumi pada waktu tertentu. I'm talking about dia yang ngelilingin bumi, gengs. Dan di dalam kapal alien tersebut ada pemimpinnya yang namanya adalah Ashtar. Ashtar ini mengawasi orang-orang di bumi siap untuk mengangkut pengikutnya yang baik dan setia ke dimensi lain. Jadi kalau lu menganut agama Universal People ini, kalau lu percaya dengan Ashtar dan lu seseorang yang baik dan setia kepada agama ini, lo bakal diambil oleh kapal yang besar itu, bakal ditransport ke dimensi lain. Alright, we might as well see Loki, you know, Thanos. Next adalah Jediism. Jedi, yeah, Star Wars. Jediism. Yes, I know Star Wars itu penggemarnya ada di mana-mana. Everybody and their mama here must know Star Wars. Even kalau lo nggak nonton, lo pasti tahu Star Wars apa. Okay? Now the thing is, selain fans keras, ada juga yang lebih keras lagi, dimana saking kerasnya udah nggak bisa ditelaah dalam otak manusia. Apparently banyak sekali orang yang menyadari prinsip dasar Jedi dan mereka terapin sebagai agama yang harus mereka anut ya. So basically Jedi ini tuh punya sisi terang dan sisi gelapnya, di mana memang benar-benar mereka sampai bikin buku Alkitabnya berbasis karakter Jedi ini. Mungkin kalian yang udah nonton Star Wars bakal ngerti apa yang gue omongin. Bagi kalian yang belum nonton, lihat aja kompilasinya Jedi dari YouTube, oke? Karena kalau gue show di sini ntar kena copyright, alright? Now I'm not even joking, I kid you not, bro. Dia punya kuil persembahannya dong. Dan lu mau tahu di mana? Di Texas. Texas, come on man, you. Oh my gosh, I don't see a lot of strange things in Texas, but Wheel of Jediism, Tetapi, little did you know, jadi di agama ajaran Jedi ini ternyata dicampur juga dengan agama unsur Buddha dan Taoisme. So, that's Jediism. Look, what?
Gue pengen loncat dari lantai 3, bener. Next, kita ada Aetherius Society. Alright, where do I start, y'all? Karena ini masih berbasis extraterrestrial. Of all creation, let your light flow through this world now. Let it shine. Ada seorang laki-laki yang namanya George King, merupakan seorang supir taksi. Jadi pada suatu hari, si supir taksi ini, George King, lagi mau narik penumpang. But it was late at night, dimana ya udah jarang kan ya orang mau pakai taksi malam-malam. Akhirnya dia lagi bengong tuh dalam mobil. Namun beberapa saat kemudian dalam mobil taksi itu, dia tiba-tiba dibisikin oleh sesuatu. Dalam bisikannya itu, dia dibilangin bahwa si George King ini telah diutus menjadi parlemen dalam dunia ini sebagai figur pemimpin dalam kepercayaan di planet ini. Nah kan, berat banget ini bahasanya, oke? Dari seorang supir taksi, dia berhasil mengambil ribuan orang ke dalam agamanya yang dia buat. Pada dasarnya, agama ini merupakan kombinasi lagi. Agama kombinasi dari Kristen, Hindu, Buddha, dan Yahudi. Dimana semuanya itu akan digabung untuk satu tujuan, yaitu adalah memahami konsep dan menganut yang namanya ufologi. Nah, ufologi adalah studi tentang UFO dan kehidupan di luar bumi. Sekitar 6.500 anggota masyarakat Aetherius berusaha untuk mencegah pemusnahan total bumi, gengs. Nah, mereka mengklaim bahwa beberapa bencana telah dicegah oleh mereka melalui penggunaan doa dari agama ini dan baterai energi spiritual. Yes, gue gak tahu nih artinya apa, tapi dalam artikelnya baterai energi spiritual itu dalam tanda kutip. So, I don't know what they did. Sampai sekarang ini mereka masih menunggu guru berikutnya yang tampaknya semacam mega Tuhan. Jadi setelah leader yang sekarang ini akan turunlah mega Tuhan dari surga. Apparently surga versi mereka adalah dalam piring terbang. Last but not least, ini yang mind blowing banget karena pengikutnya itu hampir satu Brazil. Agama Vale do Amanhecer, atau yang artinya adalah Sunrise Valley atau Valley Dawn. Vale do Amanhecer itu adalah agama yang mempraktikkan penggabungan lagi elemen Kristen, Spiritisme, Umbanda, esoteris, Islam, Buddha, dan Hindu yang tujuan akhirnya adalah satu aja, yaitu percayalah kepada alien sebagai Tuhan di dalam alam semesta ini. Oke. Vale do Amanhecer dari segalanya yang tadi gue sebutin ya, agama-agama yang lainnya, dia nih yang paling royal karena bener-bener sangat niat, dimana agamanya itu nggak cuma kayak perkumpulan orang, abis itu mereka punya kuil yang kecil atau enggak. No, not at all. So, sebelum gue masuk lebih dalam, Vale do Amanhecer didirikan oleh Tia Nelva pada tahun 1960. Yang awal-awalnya Tia Nelva ini berhasil loh ngambil 300 orang untuk percaya dengan agama ini. Sekarang agamanya berisi 400.000 orang. Nah kan, I know nothing is impossible. Dimana sekarang subscriber gue 164.000 dan bakal jadi 1 million pada tahun ini. Bisa, maybe yes. Apparently kuilnya itu ada banyak di Brazil, tetapi HQ-nya atau kuil utamanya ada di Planaltina, Brazil. So, what they do in there setiap 1 Mei sebelum matahari terbit berkumpul dalam keheningan. Dan pada tanggal 1 Mei itu, did I tell you, kalau pengikutnya itu nggak cuma dari Brazil doang, benar-benar dari luar negeri ada. Mereka juga harus kumpul di sana untuk menyinkronkan energi spiritual mereka. I don't know how. Jadi, saat sinar pertama matahari muncul di Cakrawala, para anggota harus memakai seragam flamboyannya. Yes, lu lihat sendiri seragamnya kayak gimana. Dan mereka akan melantunkan emisi pribadi mereka. Melantunkan emisi.
beserta doa ritual kekuatan kosmik yang memenuhi udara. Maksudnya apa, Mar? Gua pun juga jadi content creator, pecah palanya. What the hell is, I don't even know emisi. Ada yang tahu nggak arti emisi itu apa? Hello, let me just. Emisi adalah proses penawaran sekuritas untuk mengumpulkan dana dari investor. Bukan ini anjing. Anyways, bagi kalian yang anak sastra Indonesia atau yang ngerti artinya emisi itu apa, komen di bawah ini because I really don't know. So by the end of the day, akhir dalam acara tersebut atau ritual upacara tersebut, penganut Valley of the Dawn itu memanipulasi energi kosmik untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan orang-orang lain. Mereka menggambarkan diri mereka sebagai anggota suku spiritual yang merupakan juga keturunan reinkarnasi dari makhluk luar angkasa. Nah, sekarang bukan DNA alien lagi. Ibaratnya pendeta tingginya di sana itu adalah reinkarnasi dari makhluk luar angkasa. Nah, so let's take a look inside the agama organisasi ini. Jadi kayak gimana? Di dalam organisasinya itu ada dua jenis orang yang hadir di Valley do Amanhecer. Ada medium, yaitu para pekerja di dalam agama tersebut, dan visitan, yaitu pasien atau pengikutnya. Para mediumnya ini, para pekerja, pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok lagi, gengs. Yaitu adalah aparat dan doktrines. And medium sebagai pekerja dalam organisasi tersebut memakai jubah khusus dengan warna-warna yang cerah kayak begini, gengs. And by the way, gue lupa, ternyata medium tuh gak cuma para pekerja doang, tetapi kayak orang intinya gitu loh. That's termasuk pendeta tingginya di sana. Yang tadi gue bilang, reinkarnasi dari makhluk-makhluk besar dari luar angkasa. So, reinkarnasi ini sebenarnya udah mendarat di bumi 32.000 tahun lalu. Salah satu reinkarnasinya dari makhluk-makhluk luar angkasa itu adalah Hatshepsut. Hah? The female pharaoh? Gue tahu kita nih udah masuk ke tahun dimana the future is here. Masa depan udah ada di sini. And yes, dimana possibility kemungkinan kita bakal ketemu alien itu bakal tinggi. See, I'm stuttering right now. But that doesn't mean alien itu Tuhan. Gue udah migrain sekarang. I'm gonna wrap this video. Thank you so much guys for watching this video. Let me know agama mana yang paling membadu. So I will see you in the next video. Don't forget to like and subscribe and follow your girls on Instagram for more updates. And I love you guys. Look.